Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Langsung masalah zakat. Zakat ini adalah ibadah yang punya dimensi vertikal dan horizontal. Artinya zakat ini ibadah tapi yang berkaitan dengan harta, ada kaitannya dengan Allah. Ibadahnya lebih kental daripada sisi distribusi ekonominya. Makanya para ulama menempatkan zakat ini berada pada bab ibadah, bukan pada bab muamalah. Oleh karena itu, karena ini ibadah, maka dibutuhkan ilmu supaya menjadi sah. Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad mengatakan, la tasihul ibadah bidunil ilmi. Tidak sah ibadah tanpa ilmu. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya karena ini ibadah harus ada ilmunya, harus ngerti apa saja al-amwaluz zakawiyah, siapa saja mustahiquz zakah. Karena kalau salah, kalau kita memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, sama dengan belum membayar zakat. Contohnya, umpamanya di sini Ustadz Setiawan, saya bayar zakat kepada beliau, ini bisa jadi tidak sah zakatnya, karena beliau tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau salah, maka menjadi tidak sah. Nah, zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu seperti mawashi, hewan ternak, zuruk, pertanian, thimar, buah-buahan, kemudian nakdan, emas perak, kemudian, dan itu kalau mawashi di Depok sudah jarang orang punya ternak, ya, karena juga tempat gembalanya tidak ada. Zuruk pertanian di Depok juga sudah jarang karena tanahnya sudah ditanami rumah semuanya. Kemudian nakdan, emas perak, mungkin ini masih ada orang yang punya emas yang disimpan, ini maka wajib zakat kalau sudah memenuhi nisab dan haul. Kemudian urudut tijarah, yang banyak di Depok ini perdagangan. Yang Depok adalah perdagangan. Bapak Ibu rahimakumullah, orang beli rumah itu tidak wajib zakat, orang menjual rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib. Beda enggak? Beda ya. Orang membeli mobil tidak wajib zakat, orang menjual mobil tidak wajib. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Orang membeli motor tidak wajib zakat, menjual motor tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli motor wajib zakat. Ya jual beli telur, jual beli beras, jual beli palawija, jual beli apa saja yang sifatnya taklibul mal bi'iwadah, ya, ada niat perdagangannya, maka itu wajib zakat kalau sudah memenuhi nisab dan haul, ya, sudah memenuhi nisab dan haul. Jadi kalau bapak-bapak punya warung, baik warung kelontong, mamanya jualan beras, ada minyak, ada rokok, ada Pepsoden, ada sikat, ada macam-macam, itu kalau bukanya dulu ketika katakan per 1 Januari, maka ketika akhir Desember harus dihitung, dikalkulasi seluruh total aset, baik yang masih berupa barang maupun yang berupa duit selain tempatnya. Kalau umpamanya ini tempatnya, maka yang dihitung adalah ya kayak beras, minyak tadi, tempatnya tidak. Kalau ada senilai, senilai berapa, ukurannya adalah ukuran emas. Ini memang ulama berbeda pendapat. Kalau saya mengikuti MUI itu adalah 85 gram emas. Kalau saya mengikuti para ulama-ulama dahulu berbeda pendapat, ada yang 77, ada yang 96 ya gram. Ya. Kalau sekarang saya mengikuti MUI saja, kalau MUI adalah 85 gram emas, kalau asumsinya per gram itu harganya 500.000, maka kisarannya adalah sekitar 42,5 juta, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah gitu. Itu kalau urudut tijarah, baik nakdan. Nah, itu nanti kalau zakat mal itu kaitannya, kalau zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan.
Ya, zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu ada kaitannya dengan nisab dan haul, ada kaitannya dengan nisab dan yauma hasadi. Jadi nisab dan haul yaitu seperti nakdan, seperti mawashi, seperti urdu tijarah, itu adalah haul dan nisab. Tapi kalau zuru kemudian athimar, buah-buahan, itu adalah nisab dan yauma hasadi. Nah, yang kedua adalah zakat badan. Ya, zakat badan. Zakat badan ini adalah zakat fitrah. Ya, zakat badan adalah zakat fitrah yang hampir setiap orang yang punya kelebihan makan untuk sehari semalam ketika Idul Fitri, orang ini wajib zakat. Hari ini, Indonesia hari ini, Depok hari ini, insya Allah tidak ada ketika Lebaran orang tidak ada yang dimakan. Insya Allah loh ya. Untuk Depok kok tidak ada. Orang sekarang bajunya, kalau dulu zamannya bapak-bapak yang sepuh ini ketika masih muda, itu baju saja mungkin setahun belum tentu ganti. Lah kalau sekarang, masya Allah, ustadz-ustadz ini dari sekolahan dapat, dari pesantren dapat, dari masjid dapat, musola, majelis taklim dapat, masya Allah udah. Apalagi yang kerjaannya keliling kayak saya begini, numpuk itu yang namanya sarung baju itu, masya Allah banyak, parcel tiap hari banyak. Itu yang apa namanya, artinya hampir setiap orang itu berkewajiban zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Dah, satu, zakat fitrah itu ada beberapa waktu. Ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktul afdal, ada waktul karohah, ada waktul hurmah. Waktul jawaz, orang boleh membayar zakat itu mulai awal Ramadan. Sekarang bayar, udah boleh. Yang kedua adalah waktul wujub. Waktul wujub itu adalah ketika ghurubus syamsi lailata Idul Fitri. Ketika tenggelam matahari malam takbiran, itu wajibnya. Nah, konsekuensinya adalah kalau ada anak lahir sebelum maghrib, umpamanya jam 4 sore, jam 5 sore anak lahir coer nangis, kemudian setelah itu malam itu takbiran, maka anak ini wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib, Lailatul Idul Fitri, tidak wajib dizakati. Sebaliknya orang mati, kalau matinya sebelum maghrib Lailatul Idul Fitri, tidak wajib dizakati. Kalau matinya setelah maghrib Lailatul Idul Fitri, maka wajib dizakati karena ketemu siang sama maghribnya itu, sama malamnya. Jadi dibalik, kalau bayi lahirnya sebelum maghrib malam takbiran, wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib malam takbiran, tidak wajib dizakati. Sebaliknya kalau orang mati, matinya sebelum maghrib malam takbiran, tidak wajib dizakati. Kalau matinya setelah maghrib, wajib dizakati. Dah, itu yang waktul wujub. Ada yang waktul afdal. Waktu afdal itu untuk zakat fitrah, menyerahkan zakat itu sebelum berangkat ke tempat sholat id, baik itu di masjid maupun di lapangan, ya, itu afdolnya. Kemudian kalau sengaja membayarkan zakat setelah sholat id, hukumnya makruh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kalau lebih dari itu, maka waktul hurmah, waktu haram, jatuhnya kodok, berdosa orang itu kalau sampai memundurkan zakat lebih dari tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, yang berikutnya, menurut a'immah salasah, menurut imam yang tiga, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahwa zakat fitrah itu harus memakai kutul balad, harus memakai makanan pokok. Kalau orang Depok beras, ya, kalau orang Depok beras. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, karena menurut para mu'arrikhin, para sejarawan, termasuk menurut Hamka, Islam masuk ke Indonesia ini berakidah ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain itu belakangan, apalagi yang nggak mau mazhab-mazhaban itu malah lebih belakangan lagi. Yang nggak mau mazhab 4, maunya ikut imamnya Imam Samudra. Nah, menurut mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal
orang bayar zakat fitrah itu harus pakai beras. Orang Depok loh ya, orang Depok harus pakai beras, kutul balad. Bayarnya berapa? Bayarnya adalah 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mut. 1 mut itu berapa? 1 mut itu kisarannya adalah 6,79 on. Kalau kali 4 berarti sekitar 2,7 kilogram. Kalau orang Depok pakainya 3,5 liter, karena per liter itu adalah 8 on, 8 kali 3 sama dengan 2,4, ditambah setengah 2,8, maka sudah bagus. Kalau orang Depok bayar zakat itu 3,5 liter, maka sudah bagus. Nah, kemudian kalau bayar pakai duit bagaimana? Bayar pakai kimah bagaimana? Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi kalau bapak-bapak ini mazhab Syafi'i, bayarnya pakai duit tidak sah. Satu-satunya pendapat dari a'immah yang membolehkan bayar pakai kimah, pakai duit adalah mazhab Hanafi. Lah, tapi harus diingat Pak, mazhab Hanafi itu ngitung soknya itu bukan 2,7 kilogram. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ukurannya adalah 3,8 kilogram, bukan 2,7 kilogram. Lah, kalau ada orang bayar pakai duit kok ukurannya 2,7, itu namanya mazhab campur-campur, talfik namanya. Talfik itu kalau menurut keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama itu hukumnya haram kecuali karena darurat. Lah, kalau tidak darurat jangan dipakai. Ini namanya mazhab campur-campur. Mazhab campur-campur itu begini maksudnya. Nikah, contohnya saya biar gampang. Nikah kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak perlu wali Pak. Kalau anaknya sudah balik, perempuan sudah balik tidak perlu wali. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini khusus orang di sini. Kalau dalam mazhab Hanafi nikah itu tidak perlu saksi. Mazhab Hanafi tidak perlu saksi. Lah ini kalau saya mazhabnya campur-campur, berarti saya sebagian ikut mazhab Hanafi tidak pakai wali, sebagian ikut mazhab Maliki yang tidak pakai saksi, berarti kan saya tinggal gondol perempuan gitu aja, tidak pakai wali, tidak pakai saksi. Itu namanya talfik. Sama dengan orang wudunya ngikut mazhab Syafi'i, batalnya ngikut mazhab Hanafi, yang bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Ini namanya talfik. Bayar zakat kalau bayarnya pakai duit, ukurannya pakai mazhab Syafi'i, itu namanya talfik. Lah sekarang padahal begini, orang bayar zakat fitrah itu harus standarnya adalah beras yang biasa dikonsumsi. Artinya apa? Kalau bapak-bapak biasanya makan beras yang harganya 10.000 per liter, maka tidak boleh membayar zakat yang ukurannya adalah yang harganya 7.000. Nanti ada zakat aja yang 7.000-an aja lah untuk orang lain saja. Tidak boleh begitu. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu minimal yang standar yang biasa kita makan. Kalau yang kita makan itu harganya 10.000, maka harus yang kita bayar minimal harganya 10.000. Yang lebih mahal boleh. Ya, kalau kurang tidak boleh. Kalau orang umpamanya per liternya yang harganya 10.000, kalau 3,5 berarti mestinya senilainya adalah 35.000. Padahal mazhab Syafi'i ini. Lah kalau ukuran mazhab Hanafi, 1 sok itu hampir 5 liter. 5 liter kurang 2 on. 5 liter kurang 2 on. Lah, berarti kalau per liternya itu 10.000, mestinya bayarnya adalah 48.000, bukan 30.000. Nah, yang kedua, ini yang berkaitan dengan beras. Jadi, lah bagaimana supaya untuk menyiasati kalau ada orang duitnya pas-pasan datang? Kalau gitu, sebaiknya panitia bisa kerjasama dengan warung beras. Warung beras nanti dipaketin zakat itu, tapi jualnya jangan di masjid, jualnya di luar masjid, disiapkan di luar masjid, dia tidak jualan di dalam masjid. Nah, toko-toko beras itu kalau kita kerjasama seneng, karena mesti laku berasnya.